Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKP Tanjung Barat. Minggu kali ini kita akan ditemani oleh Kak Tresya, Kak Sandy, Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita berdiri, kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Kita akan masuk dalam doa syukur serta doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Sandy ajak adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan masih menyertai kami, anak-anak sekolah minggu GKP Tanjung Barat, untuk kami boleh mengadakan kebaktian walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga sukacita, sehingga dengan hati yang penuh sukacita kami boleh bersama-sama untuk mengadakan kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, melalui ucapan syukur kami ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan mengurapi kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita. Juga kami yang mendengarkan di rumah, biarlah kami juga boleh mempersiapkan hati kami dengan baik, agar kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam kebaktian kami pada saat ini Tuhan, agar kami penuh dengan sukacita menjalani hari-hari kami, walaupun kami masih di rumah saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik siap ya semuanya? Siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, dan terutama siapkan apa Kak Tresya? Hati ya adik-adik. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik kelas tanggung dan kelas besar. Apa kabar? Harapan kakak, adik-adik sehat dan sukacita selalu ya. Nah, bertemu lagi dengan Kak Cahaya, tapi hari ini kakak akan menyampaikan cerita untuk adik-adik. Adik-adik
Siapkan Alkitabnya dan kita akan membuka Alkitab. Pembacaan Alkitab kita untuk hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Adik-adik siapkan Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Karena pembacaannya cukup singkat, jadi kakak akan bacakan ya. Adik-adik membaca di rumah dan kakak akan membacakan. Yuk kita mulai. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul perikop hal memberi sedekah. Saya ulangi, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, untuk cerita kita pada hari ini diberi judul Memberi Tanpa Pamrih. Adik-adik, hari ini kakak akan mengajarkan tentang ketulusan. Adik-adik tahu arti kata tulus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tulus adalah sungguh dan bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak serong, tidak pura-pura, ikhlas. Ya, singkatnya tanpa pamrih. Dalam pembacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca diberi judul hal memberi sedekah. Nah, apa itu sedekah? Sedekah ialah pemberian seorang kepada orang lain yang tidak mampu. Pemberian itu bukan hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa amal dan perbuatan baik. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika kita memberi sedekah, janganlah di depan banyak orang supaya mendapat pujian atau mendapat upah. Tetapi hendaklah ketika kita bersedekah dilakukan secara tersembunyi, sampai-sampai tangan kiri aja nggak perlu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ketika kita memberi sedekah atau menolong orang lain dengan tersembunyi, itulah pemberian yang tulus atau memberi tanpa pamrih. Melalui ayat 2 sampai dengan ayat 3, Tuhan Yesus menerangkan bahwa ketulusan adalah ketika memberi tanpa ingin dilihat dan tanpa mengharap upah. Adik-adik, ketulusan itu ibarat angin yang tak kasat mata, namun menyejukkan. Ketulusan akan menyembunyikan kebaikan dan tidak memungkinkan balasan. Ketulusan artinya hanya berharap balasan dari kemurahan hati Allah Bapa saja, bukan berharap balasan dari manusia. Di ayat 4 bisa adik-adik baca mengatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Adik-adik, tak bisa dipungkiri ya, di era kecanggihan teknologi dengan kehadiran media sosial, sebagian orang telah menjadikannya sebagai ajang pamer. Mungkin adik-adik lihat di medsos ya, pernah lihat di konten-konten mereka yang dengan bangga memamerkan apa yang mereka punya, apa yang mereka peroleh, dan apa yang sudah mereka lakukan kepada teman-temannya. Memang kita manusia ini sangat suka dipuji ya,
Jadi jangan heran jika akhirnya akan membuat ketagihan untuk terus melakukannya. Perlahan tapi pasti, mereka bisa menjadi orang yang begitu aktif menunjukkan diri di media sosial. Kebiasaan ini bisa menjadikan sikap selalu ingin tampil, ingin dilihat dan diperhatikan orang lain. Sebenarnya mungkin banyak perbuatan baik yang sudah adik-adik atau kita lakukan ya. Misalnya memberi tumpangan kepada teman, memberi makanan kepada orang yang sedang lapar, atau meminjamkan alat tulis, atau memberikan pulsa handphone, dan lain sebagainya. Kita bisa saja menceritakan perbuatan baik di media sosial, asalkan tidak bertujuan membuat orang lain menjadi memuji kita, melainkan mengajak mereka untuk melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang sudah kita lakukan. Contohnya, di bulan April yang lalu, ketika pandemi COVID ya, terjadi, muncul, ada gerakan menolong tukang ojek online dengan memberikan makan siang gratis bagi mereka. Gerakan ini tersebar melalui postingan para netizen di Instagram yang jadi viral dan beramai-ramai akhirnya melakukan kebaikan. Nah, ini positif adik-adik dan tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah dan harus dihindari adalah sikap menonjolkan diri. Karena perbuatan baik itu harus didasari motivasi mengasihi Allah dan sesama, bukan untuk meninggikan diri. Nah, hari ini adik-adik diajak untuk memberi pertolongan tanpa pamrih kepada yang membutuhkan. Memang gak gampang ya mempraktekkan kasih di situasi yang sulit seperti sekarang. Kadang-kadang muncul rasa egois dan berpikir, saya juga lagi susah, ngapain nolong orang lain, gitu ya. Akhirnya selalu lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan juga untuk tidak memperlihatkan perbuatan baik dan tidak mengharapkan diberikan balasan. Mengakhiri cerita kakak, adik-adik nanti bisa menyaksikan video tentang pemberian yang tulus tanpa pamrih, yang didasari motivasi mengasihi Allah dan sesama, bukan untuk menyombongkan diri. Yuk, kita belajar untuk tidak hanya memohon berkat Tuhan saja, tetapi juga mau menjadi berkat bagi sesama. Kita menolong tidak hanya pada saat sedang berkelimpahan, tapi jadikan setiap waktu untuk menolong orang yang kesusahan. Seperti apapun keadaan kita, kiranya adik-adik menjadi pribadi yang tulus memberi. Amin. Selamat menyaksikan videonya ya adik-adik.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk memberi dengan tulus hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah lebih dulu memberikan berkat yang begitu banyak dalam kehidupan kita, bahkan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good to me. Adik-adik, Tuhan itu baik sekali sama kita dan sudah memberikan kita berkat yang melimpah melalui orang tua kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, adik-adik, persembahan yang akan adik-adik berikan dapat dimasukkan ke dalam amplop KPA yang sudah dibagikan. Kemudian dititipkan kepada papa atau mama atau kakak untuk diserahkan ke gereja. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami mau belajar untuk memberi dengan tulus hati kepada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga datang, kami berdoa kiranya Engkau berkati setiap anak-anak sekolah minggu dan keluarga, papa, mama,
kakak dan keluarga lainnya yang ada di sekeliling kami, di sekeliling anak-anak sekolah minggu. Kau berikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak pengajar sekolah minggu, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis. Kiranya Kau berkati mereka dalam setiap pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ya Bapak. Kiranya Engkau berkati supaya musibah COVID ini dapat cepat berlalu, supaya vaksin dapat segera ditemukan, dapat dihasilkan, sehingga anak-anak dapat segera kembali ke kehidupan normal kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya berani kami sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kamu yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Adik-adik, jangan lupa ya, terus tetap semangat, belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Nah, adik-adik, dan satu lagi pesan kakak, jangan lupa untuk terus memakai masker. Jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan, tetap jaga jarak dengan orang sekitarnya, lalu makan makanan yang bergizi dan sehat. Terutama yang paling penting adalah rajin berdoa ya adik-adik. Oke? Baik adik-adik, sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Dah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.